Udah mulai rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, analisis perancangan sistem informasi. Di sini ada saya, Amarila Zaratunisa, kemudian ada Anggita Herunisa, Nurul Anissa, dan Pria Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan modul 13, diawali oleh Anggi. Baik. Sebentar. Nah, udah kelihatan? Ya. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan modul 13 tentang menyempurnakan modul desain kelas. Nah, ini saya akan mengawali. Nah, jadi tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari modul ini itu kita dapat memperbaiki atribut model domain, hubungan model domain, metode model domain, terus kita dapat mendeklarasikan konstruktor dari model domain, terus beranotasi perilaku metode, dan yang terakhir membuat komponen dengan antarmuka. Nah, jadi ini peta proses, kita sudah sampai di model solusi di mana menyempurnakan model desain. Nah, lanjut, memperbaiki atribut model domain. Nah, atribut mencakup yaitu menyempurnakan metadata atribut, memilih tipe data yang sesuai, membuat atribut turunan, dan menerapkan enkapsulasi. Lanjut, kita menyempurnakan metadata atribut. Nah, deklarasi atribut dalam diagram kelas UML mencakup nama, visibilitas, jenis, multiplisitas, nilai awal, dan kendala. Nah, jadi ini menyempurnakan metadata atribut. Nah, penulisannya visibility, nama, multiplicity, tipe datanya, terus unit value, dan constraint. Nah, ini lanjut, kita memilih tipe data yang tepat, di mana trade-off dari transparansi perwakilan, waktu komputasi, dan ruang komputasi. Nah, ini ada tipe datanya, ada string, long, phone number, char array. String itu yang memerlukan dan representasi dari database, terus long itu lebih menghemat ruang, lalu phone number mewakili data ponsel, lalu char array mirip dengan string tapi tidak menambah nilai, lalu ada integer array yaitu tipe data yang menghemat ruang tapi tidak representa nasional transparan. Nah, lalu kita membuat turunan atribut. Nah, dalam analisis kita mungkin memiliki atribut yang kita tahu dapat diturunkan dari sumber lain. Nah, contoh kanonik adalah perhitungan usia seseorang dari tanggal lahirnya. Nah, ini contohnya. Oke, sampai sini. Apakah ada yang mau bertanya? Lagi mau nanya. Iya. Maksudnya constraint di situ apa ya, Bu? Constraint ya. Constraint yang di metadata itu ya. Nah, constraint itu pemahaman aku itu mirip dengan konstruktor. Nah, jadi di sini kan contohnya frozen. Jadi dia tuh kayak parameter dari si tipe datanya itu. Oke. Ada lagi? Oke, mau nanya, Gi. Iya. Tadi yang long sama tipe data long sama phone number itu digunakan kapan aja? Jadi kalau long itu kan sama tuh kayak float gitu deh kalau nggak salah. Dia tuh tipe datanya tuh berupa angka-angka. Phone number juga sih, cuma kalau phone number kan dia lebih mewakili untuk data ponselnya. Terus kalau si long ini mungkin bisa kayak desimal-desimal gitu, tapi dia cakupannya tidak sebanyak sejumlah nomor telepon gitu. Enggi mau nanya, Iya, bedanya char array sama int array itu apa sih? Kalau si char array sendiri itu kan sama kayak string, jadi berupa huruf-huruf gitu. Nah, kalau si int array itu setahu aku dia tuh berupa angka-angka dan dia tuh tidak representasional transparan. Jadi dia juga lebih menghemat ruang dalam penyimpanan. Tuh. Makasih. Iya, sama. Presentasi selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh saudari Ria. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi.
dari saudara Anggi. Udah muncul belum? Dah. Oke, pertama kita akan menerapkan enkapsulasi. Langkah-langkahnya itu apa aja sih? Yang pertama adalah menjadikan semua atributnya menjadi private. Kemudian nomor kedua itu kita menambahkan metode pengakses publik untuk semua atribut yang dapat dibaca. Nah, ini contohnya kayak get, bisa get number, get nama itu. Kemudian nomor ketiga adalah menambahkan metode mutator publik untuk semua atribut yang dapat ditulis. Ini contohnya adalah set nama dan itu. Nah, itu kayak si yang pertama tadi kan mengubah menjadi private semua kan, si nama depan, nama belakang, alamat. Kemudian yang kedua dia menambahkan get-nya menjadi public, kemudian set-nya juga di public. Nah, selanjutnya adalah memperbaiki kelas penghubung. Tidak ada perbedaan jelas antara analisis dengan desain, terutama dalam hal pemodelan asosiasi kelas. Nah, desain di sini dibahas rincinya adalah kayak jenisnya itu ada asosiasi, agregasi, komposisi, kemudian ada arah transversal yang mana ini sering disebut navigasi, kemudian asosiasi yang berkualitas, mendeklarasikan metode manajemen asosiasi, menyelesaikan asosiasi many to many, kemudian menyelesaikan kelas asosiasi. Nah, jenis hubungannya itu tadi kan ada 3 kan, asosiasi, agregasi, komposisi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Hubungan-hubungan ini menyiratkan bahwa objek terkait entah bagaimana terikat pada objek asli, ini disebut atribut instance. Kemudian ada jenis hubungan lain atau kardinalitas ketergantungan yang menyatakan bahwa objek menggunakan objek lain untuk melakukan beberapa pekerjaan, tapi tidak ada atribut instance yang memegang objek tersebut. Kayak kardinalitas ini contohnya yang many to many, one to one. Kemudian penjelasan dari asosiasi. Asosiasi sendiri adalah hubungan semantik antara dua atau lebih pengklasifikasian yang menentukan koneksi antara instance mereka. Kayak si customer ke survei ini dikirim ke atau mungkin survei ke customer dikirim ke. Kemudian pengumpulan di sini adalah agregasi. Agregasi itu bentuk asosiasi khusus yang menentukan hubungan seluruh bagian antara agregat ke bagian komponen. Nah, kalau agregasi ini sepemahaman aku dia tuh kayak memiliki jadi si customer memiliki kamar, tapi kalau customer tidak memiliki kamar pun dia tetap jadi customer. Kemudian komposisi. Komposisi itu suatu bentuk agregasi yang mengharuskan instan-instan dimasukkan dalam paling banyak satu komposit pada satu waktu, dan bahwa objek komposit bertanggung jawab atas pembuatan atau penghancuran bagian-bagian itu. Nah, kalau komposisi itu lebih ke kayak misal si reservasi dengan pembayaran. Tapi reservasi nggak akan selesai kalau nggak ada pembayaran. Jadi mereka saling berhubungan, memiliki. Kemudian navigasi. Navigasi ini tuh digunakan untuk menunjukkan arah objek saat di runtime. Kayak misal kamar, kalau implisit kan dia nggak tahu ya si kamar itu setelah di runtime tuh jadi kemana gitu. Kalau dengan navigasi jadi lebih mudah memahami hubungan dua arah eksplisit. Kalau itu kayak kamar ke milik, milik ke kamar. Kemudian hubungan searah eksplisit, kamar milik, kamar milik. Kemudian navigasi, terkadang dalam analisis kita tidak tahu kemana sih perangkat lunak itu perlu menavigasikan asosiasinya. Itu masih analisis, tapi kalau di desain ntar dia bisa jadi tahu dengan navigasi tersebut ada tanda panahnya. Cukup sekian, mungkin ada pertanyaan. Oke Ria, aku mau tanya. Jadi
Wait. Mungkin agak sedikit menyimpulkan. Itu tadi, oh ya udah. Iya. Itu tadi yang navigasi itu berarti dia bagian dari asosiasi bukan ya? Iya. Navigasi itu bagian asosiasinya. Dia kalau di asosiasi itu kayak masih analisisnya. Kalau udah di navigasi, dia tahu arahnya kemana si itu panahnya setelah di runtime. Oh ya, oke. Iya, mau Iya. tanya. Jadi langkah-langkah untuk menerapkan enkapsulasi itu apa aja sih? Langkah-langkah enkapsulasi kalau menurut dari PPT yang tadi tuh pertama kita mengubah si atributnya itu menjadi private. Kemudian yang kedua kita menambahkan get aksesor itu berupa get, dapat berupa get, dan kemudian kita menambahkan mutator yang bisa berupa set begitu, dan itu public. Terima kasih ya. Iya, mau nanya. Ya. Itu yang di slide navigasi, bedanya implisit sama eksplisit apa? Nah, kalau implisit itu dia nggak tahu kemana arahnya setelah di runtime gitu, kayak misal mana yang mulai duluan, mana yang belakangan tuh nggak ada tahu, kalau karena nggak ada tanda panahnya gitu. Kalau misal pakai yang eksplisit tuh dijelaskan, jadi habis runtime yang misal kamar itu kemana, kan tadi kalau di eksplisit ada 2 arah, ada yang searah gitu. Terima kasih. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Amarila. Oke. Udah muncul? Kita mulai dari slide 19, melanjutkan dari navigasi. Jadi kita di sini masih membahas asosiasi. Nah, dari dalam asosiasi one-to-many atau many-to-many sering berguna untuk memodelkan bagaimana sistem akan mengakses satu elemen dalam asosiasi. Contohnya seperti pada gambar. Kemudian ada metode hubungan. Nah, metode asosiasi atau hubungan ini memungkinkan klien untuk mengakses dan mengubah objek terkait. Ada 3 kasus, one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Hubungan one-to-one atau satu ke satu ini memerlukan variabel instance tunggal. Dari survei ke customer itu contohnya ya, dari analisisnya. Kemudian metode hubungan one-to-many, di sini contohnya seperti pada gambar. Kemudian menyelesaikan hubungan banyak ke banyak atau many to many. Di sini seperti pada gambar mempertimbangkan untuk membatalkan persyaratan pada waktu desain. Kemudian many to many itu harus dipertahankan. Anda kadang-kadang dapat menambahkan kelas diantaranya yang mengurangi asosiasi many to many tunggal menjadi 2 asosiasi one to many. Jadi yang many to many itu dipecah ke one to many. Terus menyelesaikan kelas asosiasi masih dari bagian ini. Nah, kelas asosiasi ini hanya bisa ada dalam model analisis, dan itu harus diselesaikan menjadi kelas yang dapat diprogram pada desain. Jadi yang bagian desain itu lebih didetailkan. Terus sebagai alternatif, kelas asosiasi dapat ditempatkan di antara 2 kelas. Itu kan tim score ya, ada 2 kelas itu. Kemudian ada metode penyempurnaan. Metodenya diidentifikasikan selama lalu kerja berikut. Jadi dari analisis CRC yang menentukan tanggung jawab, terus analisis robustness, terus masuk ke desain yang mengidentifikasi metode aksesor dan mutator. Ada juga metode lainnya yaitu manajemen objek, pengujian unit, pemulihan, operasi terbaik, dan gratis. Tapi tidak dibahas di sini. Oke,
Sekian presentasinya, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Rila mau nanya, tadi kan ada itu kan contoh one to many. Nah, bisa dijelasin lagi nggak sih kayak contohnya tuh one to many itu kayak gimana penjelasannya? One to many. Oke. Jadi tadi kan ada one to many ya. Contohnya tuh di analisis antara properti dengan ruangan gitu. Jadi properti itu one tandanya, terus yang room itu many. Jadi dari banyak ruangan itu, jadi dari properti itu dia bisa memiliki banyak jenis ruangan, sedangkan ruangan-ruangan itu tuh dikategorikan sebagai satu kelompok properti. Seperti itu contohnya penjelasannya. Iya. Oke. Rila mau nanya. Ya. Tadi di metode penyempurnaan itu kan di metodenya diidentifikasi selama alur kerja sesuai alur kerja. Itu kan ada analisis CRC, ada robustness sama desain, terus ada metode lain. Jadi itu alur itu berarti dia harus bertahap atau gimana? Atau yang penting melakukan salah satu aja. Makasih, Rila. Oke. Nah, mungkin ya karena ini kan disebut sebagai sebuah alur, ya karena disebut sebagai sebuah alur, jadi dilaksanakan secara berurutan gitu. Karena di sini kan dijelaskan tadi analisis CRC itu dia menentukan tanggung jawab alias menentukan peran dari objek-objek yang ada, habis itu masuk ke analisis robustness, metode dari peran-peran itu apa, baru didesain nanti aksesornya apa dan mutatornya apa, seperti itu. Oke, terima kasih. Ya. Amarilla mau nanya. Yap. Ya, di slide menyelesaikan kelas asosiasi, kan kelas asosiasi dapat ditempatkan di antara dua kelas utama. Itu bedanya dari analisis ke desain gimana? Yang menyelesaikan kelas asosiasi ya? Iya. Menyelesaikan kelas asosiasi. Oke. Nah, kelas asosiasi dapat ditempatkan di antara kelas-kelas dari dua kelas. Itu kan sebenarnya kan yang pertama itu tadi ada yang bisa satu kelas aja itu kan, yang tim skornya itu. Nah, cuman yang jadi dua kelas berarti di bedanya antara analisis sama desain itu yang bagian desain nggak usah didetailkan untuk metodenya itu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke. Karena sudah ada yang ingin ditanyakan lagi, lanjut presentasi dari Saudari Ais. Udah muncul? Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu dimulai dari metode penyempurnaan. Di sini ada sintaks, visibility, name, lalu ada param dan tipe datanya, lalu return value, dan dimasukkan constraint, seperti ada di gambar. Lalu ada anotasi metode perilaku. Anotasi UML dapat dilampirkan ke setiap metode untuk mendokumentasikan perilaku metode. Lalu selanjutnya ada mendeklarasikan konstruktor. Konstruktor menginisialisasi objek dan sintaksis yang mirip dengan metode. Jadi ini tuh sebenarnya mirip sama kayak metode, tapi namanya konstruktor. Lalu ada meninjau coupling. Idealnya model Anda harus memiliki coupling terendah sambil mempertahankan FRS dan NFRS. Ini contoh dari very high coupling.
Ini low coupling, berarti bedanya ada di tanda panah yang di very high coupling. Lalu ada meninjau kohesi. Idealnya model Anda harus memiliki kohesi tertinggi. Sama kayak yang tadi, di sini ada lower, di sini ada higher. Terus ada membuat komponen dengan interface. Kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen yang kohesif dengan antarmuka yang disediakan dan diperlukan dengan baik. Panah ketergantungan tidak diperlukan jika Anda menggunakan notasi antarmuka yang diperlukan. Namun, Anda dapat menunjukkan panah seperti yang diilustrasikan dalam contoh berikut. Ini kalau yang tadi kan ini belum ada panahnya. Di sini udah dijelaskan panah-panahnya ke mana aja. Lalu ringkasan, selama bekerja desain, Anda harus memperbaiki model domain untuk mencerminkan paradigma implementasi. Modul ini menjelaskan cara memperbaiki fitur-fitur model domain berikut: atribut, hubungan, metode, konstruktor, dan perilaku metode, atau dengan menggunakan anotasi. Kelas harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan kohesi tinggi dan coupling rendah. Kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen kohesif dengan antarmuka yang terdefinisi dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Apa ada pertanyaan? Ais, aku mau nanya. Ya. Oke, mungkin sedikit recall ya pertanyaannya. Jadi, yang membedakan konstruktor dengan metode yang lain itu apa ya? Mungkin dulu udah pernah dijelasin tapi udah lupa gitu. Kalau konstruktor itu, bentar, aku juga agak lupa konstruktor itu kayak gimana. Kalau yang dari PPT sih, konstruktor itu tuh dia tuh mirip kayak metode, tapi kan di sini metodenya misalnya kayak get first name gini-gini. Kalau konstruktor tuh ini kayak misalnya dia phone number gitu-gitu. Ya, oke. Ada lagi. Ais mau nanya, Ya. kalau untuk membuat model itu tuh memerlukan kohesi yang tinggi atau rendah sih? Terus kohesi itu ngapain? Kalau untuk biar idealnya sebenarnya bisa kalau untuk lower cohesion, tapi kalau untuk biar biar modelnya ideal gitu, dia tuh harus pakai kohesi yang higher. Kalau sini kan kelihatan bedanya, misalnya di sini cuma ada member sama book. Nah, kalau di kohesi yang baru ini, dia tuh ada kelas baru yaitu peminjaman gitu loh. Jadi tuh nggak sesimpel lower cohesion gitu. Nah, Ais, nah kan masih yang di situ tuh manajer kohesi. Kelas loan tuh dia kita bikin sendiri itu, apakah maksudnya kayak kita tuh bebas untuk menentukan nama kelasnya, yang apa kita ngambil dari member nih, kan itu atributnya sama tuh diambil. Jadi si member itu nggak punya atribut loaded lagi dong, atau gimana? Masih kurang paham sih. Kalau yang aku pahamin dari gambarnya sih, ini kelihatannya jadi kayak yang pewarisan itu. Jadi si atribut remember sama book ini diambil dari loan. Oh gitu. Makasih Ais. Ya. Lupa penutupan. Sekian presentasi dari kami kelompok 4 analisis perancangan sistem informasi. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.